terus dengan berjalannya waktu orang semakin mengenal kita, ya kita pun alhamdulillah menemukan kehidupan. Saya ngontrak rumah, saya bisa nabung. Waktu itu saya bisa 2011 itu saya udah bisa bikin rumah. Perkenalkan, nama saya Kang Dadan, biasa dikenal di Pontianak, terutama Kalimantan Barat. Saya berusaha bubur ayam Bandung pada tahun 2004. Pertama kali datang ke Pontianak dengan bermodalkan bismillah dan keyakinan, juga tekad yang kuat untuk merubah hidup. Jauh-jauh saya datang dari Bandung dengan modal yang minim dan yakin akan kemampuan saya untuk bisa merubah hidup. Pada tahun pertama saya jualan keliling, memakai gerobak roda 2 keluar masuk komplek untuk memperkenalkan produk saya, yaitu bubur ayam. Pada saat itu di Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak, itu saya rasa setelah saya survei belum ada yang jual bubur ayam ibaratnya khas kota Jawa Barat, terutama Bandung dan sekitarnya. Jadi saya merintis usaha tersebut dengan penuh keyakinan, tekad yang kuat, dan usaha dengan bulat. Tahun pertama ya begitu, belum ada kelihatan hasilnya yang nggak nampak gitu. Saya berusaha bermodalkan yang sangat minim itu, belanja hanya untuk belanja aja untuk mencukupi keluarga, itu nggak ada sama sekali. Tahun pertama, tahun kedua pun masih begitu. 2 tahun saya merintis usaha, ya kalau ceritakan memang susah gitu. Keluar masih komplek belum kelihatan juga. Nah, waktu itu saya mau lihat anak, dan kebetulan waktu itu saya tinggalkan istri saya di kampung itu dalam keadaan hamil. Jadi usia 2 bulan saya tinggalkan ke Pontianak. Di sini udah 1 tahun lebih saya tidak bisa pulang. Waktu anak sudah lahir pun saya nggak bisa, ibaratnya nggak bisa menyaksikan kelahiran anak yang pertama saya. Jadi saya pulang kampung, anaknya udah besar, udah umur 3 bulan paling. Jadi sudah 3 bulan pulang, anak sudah besar. Saya pulang dengan bermodalkan bismillah juga pulang kampung itu. Tidak ada ibaratnya bekal yang banyak. Saya waktu itu saya simpanan hanya 1 HP. Saya jual HP di pelabuhan. Waktu itu masih 125.000 harga HP-nya itu. Saya bawa balik lewat kapal air pulang ke Jakarta, dan sampai Bandung pun saya sudah nggak punya duit sama sekali. Jadi di situ saya niat saya hanya nengok anak, dan insya Allah saya akan bawa juga ke sini biar waktu itu belum kelihatan ekonomi saya untuk bangkit atau untuk apa. Jadi malum lah, namanya juga kita masih merintis, tapi saya masih optimis untuk bisa melanjutkan usaha saya di Pontianak. 2 tahun berikutnya mau jalan ke 3 tahun saya bawa anak saya ke sini sama istri saya. Waktu itu anak saya usia 3 bulan. Saya mencoba pinjam uang sana sini untuk ongkos untuk bisa balik lagi ke Pontianak.
Nah, di sini tuh perjalanan kehidupan babak baru dimulai lagi. Kalau kemarin saya sendiri, kalau sekarang bawa anak dan istri, itu pun masih belum bisa ditemukan apakah kita ini akan berhasil atau enggak. Tapi saya berkeyakinan, saya optimis, saya bismillah, karena saya yakin ada anak, ada istri, insya Allah ada juga rezeki. Saya berkeyakinan di situ, awal di situ, terus saya bangun lagi, tak kenal henti, usaha keluar masuk komplek lagi. Nah, jadi kalau dilihat dari segi ukuran penghasilan malah lebih, kalau ini lebih tidak, ibaratnya lebih kurang, karena kebutuhan kita sekarang asalnya saya sendiri aja udah susah, apalagi ditambah gitu. Tapi saya bermodalkan bismillah dan punya kemampuan sedikit waktu itu. Setelah jualan bubur siangnya itu alhamdulillah ada yang menyuruh saya bawa mobil oplet, bukan oplet, mobil dekorasi tenda gitu. Kebetulan istrinya orang Jawa Barat, suaminya orang Pontianak, jadi menyuruh saya untuk bawa mobil. Setelah pulang jual bubur saya bawa mobil dia. Nah dari situ mulai ekonomi terbantu, minimal untuk bayar kontrakan. Nah, jadi pulang jualan kita bawa mobil, narik mobil, bantu Pak, ya waktu itu ada bos itu bantu kerja di situ. Pulang dari kerja kita belanja untuk besok lagi. Hal seperti itu terus-terusan. Jadi alhamdulillah terbantu dengan adanya saya kerja di situ, terbantu minimal untuk kontrakan, hasil dari bubur untuk makan. Itu kita berpikir memberanikan diri. Waktu 2008 saya mangkal, karena udah 2008 itu udah capek lah kita sambil muter-muter. 2008 ada orang menawarkan tempat, saya coba kontrak halamannya sedikit, saya pasang tenda apa gitu. Itu manual kan, kita pasang tenda, gerobak dorong sampai ke rumah. 2008 sampai Desember 2008, 2010 udah mulai agak lumayan bangkit gitu. Bahkan bisa dikatakan drastis gitu Pak Ali. Bisa dikatakan penghasilannya, omset dari bubur itu luar biasa dari 2010. Terasa kita biasa masak hanya 2 kilo, 3 kilo, akhirnya 1 karung habis. 1 karung itu isinya 20 kilo. Saya dari 2010 itu sampai bikin bubur itu 2 dandang habis gitu. Alhamdulillah. Jadi mungkin dari pengalaman yang 2 tahun itu orang makin mengenal kita. Waktu itu padahal nggak ada HP secanggih sekarang, bisa online atau apa, nggak sistem promosi lah, makanya lambat gitu kan, orang menemukan saya itu lambat. Tapi 2010 itu udah mulai terasa bang, saya sampai habis 1 hari itu 20 kilo 1 hari beras 20 kilo, ayam tuh sampai 30 kilo satu hari itu. Nah, dari situ alhamdulillah. Terus dengan berjalannya waktu, orang semakin mengenal kita, ya kita pun alhamdulillah menemukan kehidupan. Saya ngontrak rumah, saya bisa nabung. Waktu itu saya bisa 2011 itu saya udah bisa bikin rumah. 2011 saya udah bisa bikin rumah. Karena drastis dari 2010 itu memang penghasilan itu drastis. 2011 saya bikin rumah 2. Baru bikin rumah, saya kontrakin waktu di Bandung bikinnya. Nah, tapi masih ada kecemasan saya waktu itu tuh 2011 tuh, setelah istri sini ikut, itu bukan apa-apa, takut kita nih saya yang betah, istri nggak betah, ya malum lah namanya itu usaha, tapi dirantau orang itu. Tapi saya berusaha dan yakin dan bisa meyakinkan mereka, terutama anak dan istri saya, di keluarga saya bisa meyakinkan mereka. Akhirnya saya menemukan jalan. Nah, dari situ kita bisa nyimpan, bisa nabung, bisa apa. Alhamdulillah sampai sekarang saya sudah menemukan impian saya. Saya bisa beli ini itu gitu ibaratnya kan. Alhamdulillah sampai saya bisa menunaikan ibadah haji gitu. Alhamdulillah dari situ
ibaratnya impian saya sudah tercapai gitu Pak. Dalam selama perjalanan jualan, karena mungkin orang semakin mengenal, apalagi ditambah sekarang kan media masa, orang makin tinggal klik buka ada bubur ayam Bandung Hasunda Jawa Barat. Waktu itu ibaratnya orang yang sudah punya HP modern itu langsung buka ini. Dari tahun 2012 itu udah mulai orang mengenal melalui media juga kan. Ada pernah saya beberapa kali masuk koran juga, koran lokal gitu. Jadi ada tokoh-tokoh dari Jawa Barat sudah mengenal atau mendengar cita rasa bubur saya gitu. Dan mencoba singgah untuk makan sarapan pagi-pagi. Ada beberapa dari kalangan pejabat, juga kalangan artis yang sudah mampir ke tempat saya itu alhamdulillah ada banyak. Siapa aja di antara itu? Waktu itu ada Doel Sumbang, ada Kedaus, ada Ustadz F.K. Effendi. Dulu juga ada staf ahli dari Gubernur Jawa Barat, Pak Dadi kalau nggak salah, itu pernah makan tempat saya gitu. Tokoh-tokoh masyarakat sekitarnya semacam tokoh Kalimantan Barat, anggota DPR RI, Pak dulu waktu zamannya Pak Jul Fadli, Pak Rian Orsan, itu udah mengenal saya gitu. Waktu dari tahun 2010 ke sini alhamdulillah gitu. Jadi perubahan sangat drastis sekali. Nah disitulah saya menemukan dunia saya, dan alhamdulillah ya mungkin berkat dorongan doa dari orang tua dan orang-orang terkasih yang ngasih saya juga itu kan, bukan cuma kerja keras saya, cuman saya ibaratnya yakin dengan usaha saya gitu. Intinya itu, yakin dengan usaha saya, karena waktu itu belum sebanyak sekarang, dan belum ada waktu saya kesini belum ada yang jual ciri khas bubur ayam Bandung, belum ada. Makanya saya namanya Bandung gitu kan, biar orang mengenal Jawa Barat gitu. Padahal saya kalau asli saya dari Cianjur, cuma saya nggak bawa daerah karena takut orang tuh waktu itu masih kan belum kenal gitu. Jadi saya membawanya kota besarnya aja ya. Nama dari Maharasa itu sebetulnya ya saya terinspirasi dari ketinggian kualitas gitu. Jadi kalau Maha itu kan tertinggi. Jadi saya namanya Maharasa gitu. Itu saya bermimpi tidak ada lagi rasa yang sehebat rasa punya saya gitu. Waktu itu saya berpikir optimis gitu, dari nama aja saya beroptimis gitu. Jadi Maha itu kan tinggi. Jadi tidak ada macam mahasiswa, tidak lagi mahasiswa, nggak ada. Siswa paling tinggi kan mahasiswa, pelajar gitu. Pelajar paling tinggi ya mahasiswa gitu. Gitu. Jadi saya terinspirasi dari situ gitu. Jadi nggak kemana-mana gitu. Oh itu Maharasa. Jadi rasa yang tertinggi itu sih mentoknya, nggak ada lagi rasa, mahal tertinggi gitu. Jadi terinspirasi dari itu nama itu. Ya, saya membaca juga gitu kan. Ada membaca. Sekarang sudah ada saingan. Kalau saingan itu sebetulnya waktu dari tahun 2008 itu udah bermunculan. 2008 itu udah ada yang ibaratnya menamakan bubur daerah masing-masing. Ada yang buburnya Bandung juga ada bubur yang menamakan khas daerah Sukabumi ada, bubur Cianjur ada. Cuman itu kita kembali lagi dengan konsep usaha saya gitu, usaha pribadi saya. Mungkin beliau pun yang buka usaha seperti itu punya racikan dan konsep tersendiri gitu. Nah, saya yakin aja punya saya itu, makanya dari nama aja sudah yakin gitu. Nama aja gitu. Alhamdulillah itu dari situ saya bisa menemukan impian saya sampai sekarang. Anak saya bisa sekolah, saya bisa memberi, saya bisa bersedekah, bisa apa. Lebihnya dari situ aja kelihatannya. Saya bisa ibaratnya membantu orang-orang yang dekat dengan saya, orang-orang yang terkasih gitu. Dan saya bisa berbagi lah intinya gitu. Itu jadi hasil dari sini ibaratnya mudah-mudahan jadi inspirasi untuk pengusaha-pengusaha pemula, pengusaha-pengusaha muda. Ada niat untuk membuka cabang? Kalau cabang itu sebetulnya saya udah dulu buka cabang.
Cuman saya konsepnya itu saya bukan membesarkan ini, saya besarkan punya saya dulu gitu. Kalau cabang itu nggak harus saya buka bubur buka bubur lagi, nggak harus itu. Cabang itu saya usaha yang lain. Saya buka cabang itu masa saya punya kantin, punya usaha toko baju, itu cabang-cabang saya tidak harus saya buka cabang usahanya harus bubur, enggak saya nggak berpikirannya nggak seperti itu. Jadi saya punya cabang nama saya tapi lain yang dijualnya gitu, produknya lain lagi. Saya ada beberapa usaha gitu. Jadi mudah-mudahan ini hanya ibaratnya untuk memotivasi aja. Tidak ada unsur lain, saya hanya untuk ibaratnya tetap semangat untuk usaha, jangan pernah berkecil hati, berkeyakinan. Saya modalnya modal nol, modal dengkul, saya modal nol gitu. Jadi saya ceritanya dia aku punya motor satu saya jual itu, menjadikan modal gitu. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah berkembang. Alhamdulillah saya tinggal bersyukur aja sekarang, bersyukur sudah berkembang. Ya mudah-mudahan lah. Ya, itu tadi saya tidak harus untuk membuka cabang bubur A Maharasa, bubur B Maharasa, nggak harus seperti itu. Cabang itu bang. Kalau saya berpikiran seperti itu, mungkin beda dengan orang lain. Kalau buka bakso ya bakso A, B, C itu kan cabangnya. Kalau saya enggak, boleh buka cabang, tapi cabangnya saya usahain. Saya ada kantin makanan juga gitu bang. Di situ alhamdulillah. Iya, betul. Ya, itu aja. Jangan lupa subscribe Kartu Official.